Perkenalkan, nama saya Desri Emiliani Sinaga dengan NIM 120250001 dari Prodi Teknik Lingkungan IPB 45. Oke, baiklah, saya akan mempresentasikan dua program yang akan saya buat, yaitu tentang program fisika dan juga program tentang biologi. Lalu, saya akan menjelaskan latar belakang sebelum menjalankan aplikasi tersebut. Dan pertama, yang program yang akan saya buat itu tentang fisika. Yaitu, pertama saya akan menayangkan flowchart-nya terlebih dahulu. Oke, flowchart fisika. Oke, flowchart fisika. Flowchart fisika yang saya akan buat ini adalah tentang bagaimana menentukan potensial listrik atau menentukan jumlah elektron dalam muatan suatu listrik. Ya, di situ saya akan mencari nilai V dan nilai E, nilai potensial dan nilai tegangan listrik. Yang pertama, real array. Kita masukkan real array yang akan kita deklarasikan. Yang pertama kita deklarasikan real array, yang kedua deklarasikan dengan integer real A dan F, lalu integer pilihan, lalu output data pribadi yaitu seperti nama, NIM, output TPB dan prodi, dan mau output juga ini jenis tugasnya apa, yaitu program 1. Nah, lalu kita persilakan itu output pilihan program pilihan. Nah, di program pilihan itu kami pasang dua. Pertama, medan listrik atau E, yang kedua output nilai V, dan yang ketiga output 3, yang ketiga untuk keluar. Jadi kita akan bisa memilih 1, 2, dan 3, tergantung apa yang mau dicari. Yang ketiga, inputkan pilihan. Setelah di outputkan semua, lalu inputkan pilihan. Itu aku lakukan percobaan, yaitu jika pilihan 1 true dan output program menghitung nilai E, masukkan output E sama dengan Q kali R kuadrat, lalu outputkan nilai Q muatannya bebas, dimana kita sudah memasukkan rumusnya, yaitu Q sama dengan Q kali R kali Q kali R kuadrat. Lalu outputkan nilai Q itu muatan. Input diketahui 0, output nilai R atau dengan jarak, terus diketahui input sama dengan 1, lalu integerkan, dimana itu sudah rumus kesatuan. E sama dengan 9 diketahui 0, diketahui 1, dan diketahui 2. Lalu outputkan, maka dapatlah hasilnya, resultnya dari kuat medan listrik E atau disebut dengan E. Lalu bagaimana jika dia false? Bagaimana pilihan kedua? Di pilihan kedua yaitu false or true. Jika ketiga, pilihan kedua di true, output program menghitung V, output nilai V sama dengan Q kali R, lalu outputkan nilai Q atau muatan, lalu inputkan diketahui sama dengan 0, lalu outputkan nilai R, lalu input diketahui sama dengan 1, lalu deklarasikan kembali V sama dengan 9 kali 0 dan diketahui sama dengan 1, lalu outputkan potensi listrik sama dengan V. Nah, jika suatu mungkin muatan atau satuan ataupun tulisannya tidak betul, maka langsung saja programnya akan berjalan keluar atau salah. Lalu false kan? 1, 2, 3, langsung saja kita lihat programnya. Bagaimana inilah bagannya dan bagaimana programnya. Oke, ini adalah programnya. Nah, yang pertama lakukan pemrograman adalah input usestream using namespace, integer main, float diketahui 2, E dan F, yaitu pilihan kedua medan listriknya, dan volt kuat arus listriknya, lalu integerkan pilihan apa yang mau Anda cari. Yang ketiga, name, nama,
Masukkan data pribadi seperti nama, NIM, TPB, program studi, dan ini termasuk program yang gimana? Program 1 yaitu sekolah fisika. Lalu masuklah percabangan do. Tadi di sini hanya menunjukkan percabangan do. Ya, percabangan do. Soal pertama integer main listrik, potensial listrik, 3 untuk keluar dan masukkan pilihan. Terus program menghitung if dan jika. Spesifikasi kedua adalah program menghitung modal listrik E. Masukkan nilai E yang mau ditujukan, masukkan muatan. Jin diketahui dengan 0, count nilai R jangan lupa diketahui 1, E sama dengan 9 diketahui dan diketahui 1. Count and kuat nilai listrik maka akan keluar hasilnya. Nah, dan kalau di sini kuat nilai listrik itu hasilnya selalu kali 10 kali 9 Newton per Cobalt. Else if count program menghitung potensi listrik Vn lalu diketahui volumenya di mana maksud saya volt kuat arus listrik di mana akan menjumlahkan dengan K per Q kali R, itu adalah rumus matinya. Jadi setiap ini sudah rumus otomatis dan diketahui nilai Q sama dengan muatan, diketahui Jin, dan jangan lupa memasukkan jarak. Yang diminta itu selalu muatan dan jarak. Lalu selesai. Kembali lagi ketentuan hasilnya semua yang didapat adalah kali 10⁻9 volt. Oke, langsung kita lihat pengaplikasiannya bagaimana. Kita akan melihat pengaplikasiannya. Oke, contoh ini dia. Kita ingin mencari medan listrik, maka kita tekan satu. Kita tekan enter. Lalu berapa? Contohnya muatannya itu 20.000. Enter. Jaraknya itu cuma 250. Enter. Oke, maka dapatlah 2.288 kali 10⁻9 Newton per Cobalt. Oke, kita yang mencari nilai potensial. Jadi kita tekan nomor 2. Enter. Lalu kita mencari muatan Q-nya, muatannya 2.800. Oh, maksud saya iya 28.000. Enter. Jaraknya kita taruh itu hanya 200. Oh, 200. Enter. Maka masukkan pilihan. Maka akan langsung maka dapat 1260 dikali 90 volt. Itulah. Kita lihat satuannya. Oke, dan kita 3 untuk keluar. Enter. Dan selesai. Lalu masuk kita program flowchart yang kedua. Oke, flowchart yang kedua. Mari kita masuk ke flowchart yang kedua, yaitu biologi. Nah, di biologi ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hewan vertebrata dan invertebrata itu. Jadi kita itu kan mudah untuk untuk mengetahui dia itu. Contohnya kucing, entah apa gitu. Kucing, anjing, tikus. Kita kan mudah. Dia itu vertebrat, amuba, bakteri, virus, bakteri. Kita akan menemukan dia itu vertebrata atau invertebrata sih gitu. Itu sih modal poin utama dibuat program ini. Dan pertama yang kita lakukan adalah interject main, output masukkan pilihan pertama, vertebrate dan invertebrate. Lalu input pilihan. Nah, jika pilihan 1 benar, output kategori vertebrata. Di sini sudah dijelaskan semua, mulai dari tulang belakang, cara hidupnya, dan semua sudah dijelaskan juga. Jadi tinggal tekan mau 1 atau 2 saja. Pilihan kedua false. Jika dia salah, contohnya kita masukkan, tikus, kita masukkan 1 vertebrata atau invertebrata, itu tidak. Itu akan otomatis menyatakan tidak. Jika dia true, maksudnya akan output pilihan kategori data tersebut. Jika dia benar, maka akan mengatakan ya, dan selesai. Bagaimana programnya berjalan? Mari kita jalankan programnya.
Oke, baiklah teman-teman. Yang program yang kedua itu kita masukkan belajar tentang biologi, programnya tentang biologi. Oke, program biologi bagaimana? Oke, bagaimana? Pertama, modul utamanya adalah include your string using namespace integer main. Terus kita masukkan chart info. Jadi di sini dia bukan chart count, jadi kita di sini chart info. Jadi kalau beda di fisika itu saya mengapakan count atau hitungan, sedangkan di ini dia info gitu. Itu perbedaannya antara dua program tersebut. Oke, seperti biasa kita countkan. Kita masukkan nama, NIM, TPP Prodi, dan program kedua. Oke, count. Masuklah di sini pemberian data pendeklarasiannya. Dengan pertama itu vertebrata, kedua invertebrata, kalau 3 selesai. Kita masukkan percabangan do, count, int, pilihan, kita masukkan array. Di sini sudah spesifikasinya. Jika dia memiliki spesifikasi sebagai berikut, yaitu bertulang belakang, otak yang belakang, kepala memiliki kepala, ekor, badan, dan kaki, terus memiliki sistem peredaran darah tertutup, dan memiliki contohnya mamalia, aves, pisces, reptil, amfibi, itu semua masuk ke dalam vertebrata. Nah, bagaimana jika dia invertebrata? Kita tekan if, else, if pilihan kedua. Tidak bertulang belakang, susunan sarafnya terletak pada perut, berkembang biak secara kawin dan tidak kawin, susunan alat tubuh sederhana. Contohnya, di sini saya cuma jelaskan jenis contoh Coleoptera, Platymelus, Annelida, Nematoda, Encydron, mata, Arthropoda, dan Mollusca. Gitu. Oke, mari kita kompilkan. Oke, ini sudah benar. Mari kita contohnya. Pilihan pertama, enter. Nah, kalau dia ini supaya kita supaya memudahkan kita menghafal. Gimana sih perbedaan vertebrata dan invertebrata itu? Tidak ada 5 ya, maaf. 2, 3. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, baiklah. Baiklah teman-teman, cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang program sederhana tugas pengantar komputer dan software 2 tahun ajaran 2020-2021. Apabila ada kesalahan teknis, perkataan, dan perlakuan, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.